tentang kampanye, maka debat publik adalah bagian dari metode kampanye yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari debat adalah yang pertama menyebarluaskan profil, visi, misi serta program pasangan calon kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan pilihan. Dan yang ketiga, menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam debat publik, yaitu dalam kampanye untuk pemilihan tahun 2024. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang berbahagia, warga masyarakat Maluku Utara yang mengikuti jalannya debat publik yang sangat kami banggakan, bahwa debat publik pertama ini digelar oleh KPU Provinsi Maluku Utara. Kami berharap jalan atau berlangsungnya debat ini, pasangan calon mengelaborasi, menyampaikan ide, gagasan, pandangan tentang Maluku Utara 5 tahun ke depan, menyampaikan visi, misi, dan program dari setiap pasangan calon. Saya dan teman-teman KPU Provinsi Maluku Utara sangat menghargai semua pasangan calon bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Rakyat Maluku Utara menanti gagasan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk Maluku Utara 5 tahun ke depan. Terakhir dari saya ingatkan kepada kita semua, berdebatlah isi kepala, jangan mendebat bentuk kepala. Dalam pengertian bahwa debatlah ide, gagasan, visi, misi, dan program, tidak menyerang pribadi, personal, maupun hal-hal lain. Seperti SHMH, dosen ilmu tanah pertanian Universitas Khairun. Baik, panelis selanjutnya, Dr. Abdul Khalid Ahmad, SE MSI, dosen ilmu ekonomi dan keuangan daerah Universitas Khairun. Berikutnya, Profesor Dr. Gufran Ali Ibrahim MS, Guru Besar Antropologi Universitas Khairun. Selanjutnya Profesor Dr. Abdullah W. Jabid SEMM, Guru Besar Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik Universitas Khairun. Dan terakhir, panelis yang juga memberikan pertanyaan di debat kali ini ada Dr. Ahmad Basir SPMSI, dosen ilmu tanah pertanian Universitas Nurul Hasan. Baik, selanjutnya kami mempersilahkan perwakilan tim panelis untuk menyerahkan secara simbolis amplop pertanyaan kepada Ketua KPU Maluku Utara yang disaksikan oleh keempat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku Utara 2024. Kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Wahab Hashim SE MSI, kami persilakan ke atas panggung. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdul Wahab Hashim selaku perwakilan tim panelis dan Bapak Bokhtar Alting selaku Ketua KPU Maluku Utara. Kami persilakan kembali ke tempat duduk, Bapak. Silakan. Baik. Hadirin sekalian, kita akan memulai rangkaian debat siang hari ini dengan penyampaian visi dan misi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku Utara. Sesi ini, para pasangan calon dipersilahkan memaparkan visi, misi, serta program kerja yang akan diusung jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur. Setiap pasangan calon akan diberikan waktu 2 menit, dimulai saat berbicara. Dan di segmen ini, urutan penyampaian disesuaikan dengan nomor urut 1. Saya persilakan pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka!
Bapak Ibu yang saya hormati, rakyat Maluku Utara dimanapun berada yang sempat menonton acara debat terbuka ini, yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas kudrat dan iradahnya pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka debat kandidat. Baik, saya Haji Hussein Altingsah, calon gubernur Provinsi Maluku Utara, bersama dengan wakil saya, Insinyur Asrul Rasyid Ihsan, sebagai calon wakil gubernur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami adalah berusaha untuk menjadikan Maluku Utara sebagai daerah atau negeri yang menjadi negeri yang juara. Arti juara artinya maju, berbudaya, dan berkelanjutan. Itu adalah visi kami. Sedangkan misi kami adalah bagaimana kami akan berusaha mewujudkan sumber daya yang unggul dan berbudaya. Sumber daya tidak hanya sekadar unggul, tetapi mereka juga harus tahu tentang bagaimana kearifan lokal yang harus mereka usung dalam semua dimensi kehidupannya. Yang kedua adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif dan inklusif, pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan oleh semua kalangan, tidak mengenal kelas dan kalangan tertentu saja, tetapi dirasakan oleh semua orang. Yang ketiga adalah bagaimana kita mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berintegritas. Empat, Waktu Anda habis. Terima kasih paslon nomor urut 1, silakan duduk kembali. Baik, sekarang kita bergeser ke pasangan calon nomor urut 2. Anda memiliki waktu 2 menit untuk menyampaikan visi dan misi, dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Hadirin yang kami hormati, teristimewa para pendukung dan simpatisan AMSA serta warga masyarakat Maluku Utara dimanapun berada. Kondisi Maluku Utara saat ini, daya saing ekonomi rendah, indeks pembangunan manusia rendah, pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi tingkat pengangguran dan kemiskinan tinggi, minimnya fasilitas dan layanan kesehatan, stunting tinggi, masalah konektivitas infrastruktur, termasuk masalah disparitas wilayah, dan terhambatnya pembangunan ibu kota provinsi dan beberapa daerah lainnya akibat masalah daerah otonomi baru. Untuk menjawab problem tersebut, maka AMSA hadir sebagai solusi dengan visi bersama membangun Maluku Utara menuju provinsi kepulauan yang maju, unggul, berbudaya, dan sejahtera. Dari visi tersebut, kami jabarkan dalam 5 misi. 1. Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan yang unggul, merata, dan proporsional. 2. Pembangunan bidang pemerintahan, tata kelola birokrasi, hukum dan HAM yang bersih dan bebas KKN, serta percepatan daerah otonomi baru. 3. Pembangunan bidang ekonomi dan UMKM, perikanan, kelautan, pertanian, pariwisata, dan pertambangan dalam rangka peningkatan ekonomi dan investasi. 4. Pembangunan bidang infrastruktur yang berbasis perlindungan lingkungan hidup. 5. Pembangunan bidang agama, kepemudaan, gender, dan sosial kemasyarakatan, serta melestarikan budaya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kami tegak lurus dengan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Gibran. Demikian AMSA untuk Maluku Utara maju. Oke gas! Oke gas! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pasangan calon nomor urut 2. Baik, selanjutnya langsung saja pasangan calon nomor urut 3. Silakan sampaikan visi dan misi Anda. Mohon tenang, harap tenang. Waktu Anda 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maluku Utara adalah provinsi kepulauan dengan luas wilayah 140.000 lebih, dengan presentasi laut dan darat sangat jauh, 74% dan 25, sekian persen. Memiliki sumber daya alam yang sangat
melimpah, kaya raya, memiliki tantangan yang luar biasa dalam konteks rentang kendali. Maluku Utara dalam kurun 1 dekade terakhir sempat mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional, bahkan dunia. Dengan demikian Maluku Utara memiliki potensi untuk bisa terbangun daya saing yang kuat pada masa depan yang sangat diharapkan. Oleh karena itu, pasangan MK bisa mengusung visi Maluku Utara kuat, berdaya saing, maju, mandiri, dan berkelanjutan. Maluku Utara kuat SDM-nya, kuat pemerintahannya, kuat ekonominya, kuat infrastrukturnya, kuat daya saing untuk sebuah kemajuan di mana Maluku Utara diharapkan bisa lebih baik ke depan. Dari misi, kemudian ada 3 dimensi inti dalam program penting, yaitu pemantapan sosial budaya, recovery ekonomi, dan membangun daya saing yang berkelanjutan, kuat, dan diharapkan ini menjadi sesuatu yang menjadi solusi. Oleh karena itu, pasangan MK Bisa adalah solusi bagi Maluku Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 3. Oke, kita sekarang langsung bergeser ke pasangan calon nomor urut 4 untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Mohon tenang, Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan, mohon tenang. Yang saya sangat muliakan, Paslon 01, tokoh kebanggaan kita semua di Maluku Utara, Yang Mulia Sultan Tidore, Bapak Husain Syah, dan wakilnya Bapak Asro. Paslon 02, Bapak Aliong Mus, senior saya yang sangat saya banggakan, yang memiliki pengalaman 10 tahun di bidang pemerintahan sebagai Bupati Taliabu, dan wakilnya Bapak Syahril yang saya hormati. Paslon 03, tokoh panutan kami, Bapak Muhammad Kasuba, yang memiliki pengalaman begitu luas di bidang pemerintahan, menjadi Bupati Halmahera Selatan selama 10 tahun, dan wakilnya Bapak Basri yang saya hormati. Dan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Daerah Provinsi Maluku Utara, para komisioner dan jajarannya yang saya hormati, yang saya banggakan juga para ketua partai, para pimpinan partai politik pendukung, dan para hadirin sekalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Visi misi dari kami adalah menjaga keberagaman dan meratakan pembangunan untuk mewujudkan Maluku Utara yang bangkit, maju, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. 3 program dari kami yaitu pendidikan dan kesehatan yang gratis, layak, berkelanjutan, dan membangun infrastruktur yang terintegrasi komprehensif yang kita sebut Transkiaraha. Begitu penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada pasangan calon nomor urut 4. Mohon tenang Bapak Ibu sekalian, kita beri aplaus bersama-sama untuk 4 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang sudah memaparkan visi, misi, serta program kerja mereka. Dan Bapak Ibu pemirsa, kami akan jeda sejenak. Usai jeda kami akan lanjutkan segmen berikutnya dengan memperdalam visi misi dari masing-masing pasangan calon melalui pertanyaan dari panelis. Tetaplah bersama kami di debat publik calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku Utara 2024. Untuk Maluku Utara yang lebih baik. Sampai jumpa di TPS 27 November
Sampai jumpa di TPS 27 November 2024. Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang mengenal calon-calon pemimpinnya. Sebelum datang ke TPS, pastikan Anda sudah mengetahui siapa-siapa saja calon yang mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara pada tahun 2024, pada masa kampanye maupun pada debat publik, dan profil resmi di situs resmi KPU Provinsi Maluku Utara. Kenali calon-calon pemimpin kita dan pilih sesuai dengan hati nurani Anda semua. Sudahkah Anda memeriksa nama Anda di daftar pemilih tetap? Pastikan nama Anda sudah terdaftar agar Anda bisa memilih. Anda bisa mengecek langsung di cekdptonline.kpu.go.id dan pastikan suara Anda tersalurkan. Saya mengajak Anda semua untuk menggunakan hak suara pada Pilkada 27 November 2024. Jangan sampai tidak memilih. Dengan memilih, Anda ikut menentukan pemimpin yang akan membawa perubahan. Ingat, suara Anda masa depan kita. Anda kembali menyaksikan debat publik pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku Utara. Bapak, Ibu, dan pemirsa, dalam segmen ini hanya para calon gubernur yang akan menjawab pertanyaan dari tim panelis. Tim perumus dan panelis sudah menyiapkan total ada 18 pertanyaan, terdiri dari masing-masing 3 pertanyaan di tiap subtema. Seperti yang sudah disepakati sebelumnya, kami berdua moderator akan mewakili panelis mengambil bola pertanyaan untuk diajukan ke pasangan calon. Dan di sini sudah terdapat 2 fishbowl. Di fishbowl pertama berisikan 6 bola dengan urutan A, B, C, D, E, dan F mewakili bidang subtema. Sementara di fishbowl lainnya terdapat 3 bola dengan urutan A, B, C mewakili poin pertanyaan yang akan diajukan. Dan di segmen ini calon gubernur nomor urut 2 akan menjawab pertama, dilanjut dengan pasangan calon nomor urut 3, 4, dan 1 sesuai dengan arah jarum jam. Kami ingatkan segmen ini khusus untuk para calon gubernur saja. Sekali lagi saya ingatkan, segmen ini khusus untuk para calon gubernur saja. Baik, kini saya akan memilih secara acak. Kita akan menuju fishbowl. Saya akan memilih secara acak subtema. Baik, subtema untuk paslon nomor urut 2, B. Oke, untuk sementara untuk urutan pertanyaan adalah C. Bisa dilihat Bapak Ibu, B dan C. Baik, kita akan ke pertanyaan. Subtema B. Subtema B, amplop pertanyaan C. Baik, kondisi masih tersegel, itu artinya dijamin kerahasiaannya. Saya ulangi kembali, ini khusus dijawab oleh calon gubernur saja. Harap disimak baik-baik karena pertanyaan hanya akan saya bacakan 1 kali. Baik, pertanyaannya. Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara triwulan 2 2024 sebesar 10,76%. Namun, pertumbuhan PDRB berdasarkan sektor industri pengolahan, terutama industri kecil menengah, belum maksimal. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda meningkatkan lapangan usaha industri kecil menengah untuk menciptakan daya saing? Silakan calon gubernur nomor urut 2, waktu Anda 2 menit.
dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara masalah ekonomi kecil tentunya berhubungan dengan UMKM. Di Maluku Utara ini, provinsi adalah perwakilan dari daerah, untuk itu kami paslon nomor 2 akan berkoordinasi dengan seluruh kabupaten kota untuk melakukan pemetaan tentang potensi UMKM yang ada di wilayah kita masing-masing. Yang berikutnya tentunya kita harus memberikan stimulan atau permodalan. Dan juga kita harus melakukan pembimbingan pelatihan secara berkelanjutan. UMKM juga harus punya mutu yang baik sehingga kita bisa lempar di pasar. Yang berikutnya, kita juga harus memberikan sertifikasi terhadap produk-produk UMKM kita sehingga juga bisa berdaya saing dengan daerah-daerah yang lain. Ini merupakan yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Masih ada waktu? Mohon tenang, masih ada waktu, ingin menambahkan? Baik, terima kasih. Selanjutnya bersiap untuk calon gubernur nomor urut 4. Kami akan kembali menuju fishbowl untuk mengambil subtema. Nomor urut 3. Nomor urut 3, kami ralat. Baik, saya mendapatkan bola E. Untuk urutan pertanyaan mendapatkan huruf A. Saya perlihatkan terlebih dahulu pada layar televisi juga. E, A. Dan A. Baik, subtema E, A. Baik, calon gubernur nomor urut 3. Kondisi amplop masih dalam kondisi tersegel, ini artinya masih terjamin kerahasiaannya. Silahkan dimohon berdiri calon gubernur nomor urut 3. Saya ulangi, saya akan bacakan hanya satu kali, mohon disimak dengan baik-baik. Data Sistem Informasi Online atau Simponi PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A, Provinsi Maluku Utara tahun 2023 memperlihatkan 410 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tetapi masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum dilaporkan. Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret Anda untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku Utara? Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Yang pertama saya kira adalah kekuatan untuk melakukan upaya pembinaan keluarga dalam konteks ketahanan keluarga. Keluarga adalah inti lembaga di dalam masyarakat yang harus diperkuat. Yang kedua, pembinaan keluarga ini harus berlangsung intens dan menjadi bagian dari program yang sangat mendasar dan penting yang kemudian kita lembagakan dalam bentuk upaya pembinaan masyarakat berbasis nilai ya, yang tentu ini akan menjadi sebuah program yang harus dicanangkan dan secara khusus dimasukkan di dalam program, diberikan anggaran yang memadai, semua stakeholder diajak untuk bersatu dan melakukan upaya untuk penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dan ini intinya adalah bagaimana keluarga bisa terbina dengan baik, dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, yang kemudian pada intinya adalah bagaimana posisi dan kedudukan wanita dalam masyarakat, dalam keluarga, kecil maupun luas, untuk menjadikan perempuan adalah guru dan adalah sekolah untuk membangun bangsa, membangun daerah, yang itu harus menjadi prioritas dan tergantung pada political will seorang gubernur atau seorang pemimpin di daerah atau provinsi masing-masing. Demikian. Terima kasih. Masih ada waktu ingin menambahkan? Cukup. Baik, terima kasih calon gubernur nomor urut 3. Selanjutnya kami akan kembali ke fishbowl. Subtema selanjutnya untuk calon gubernur nomor urut 4, saya mendapatkan huruf F. Dan untuk urutan pertanyaan mendapatkan huruf B. F dan B. Baik,
Saya akan ambil amplop. Kondisi amplop masih dalam kondisi tersegel. Baik, pertanyaan akan saya bacakan satu kali saja untuk calon gubernur nomor urut 4. Gelombang revolusi industri 4.0 dan revolusi sosial 5.0 telah mengantarkan peradaban manusia ke pendidikan berbasis kecerdasan buatan. Tetapi pada saat yang sama, indeks etika digital 3,84, budaya digital 3,2, dan keterampilan digital 2,93 berada pada skala 1 sampai 5. Bagaimana kebijakan dan strategi Anda memanfaatkan kecerdasan buatan dalam meningkatkan indeks literasi digital berdaya saing nasional? Silakan, waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Bagaimana meningkatkan literasi digital dengan cara sejak pertama di sisi pendidikan, kurikulum yang kita miliki sekarang sangat tidak literasi digital friendly. Anak-anak zaman sekarang mendapatkan pendidikan literasi digital kebanyakan dengan otodidak melalui sosmed, melalui YouTube, dan lain-lain. Untuk itu diperlukan ada revisi kurikulum dari sisi pendidikan supaya literasi digital dimasukkan dengan secara baik dan integrasi komprehensif di dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua diperlukan SMK untuk mengakomodir kebutuhan di lapangan tentang literasi digital dalam hari ini sangat luas. Bagaimana memanfaatkan teknologi, bagaimana memanfaatkan sosial media, bagaimana memanfaatkan digital platform untuk sehingga vokasi SMK tentang digitalisasi, tentang e-commerce itu sangat penting untuk menyiapkan sumber daya manusia kita siap untuk dipakai di marketplace. Dan yang ketiga, saat ini semua berbicara tentang digitalisasi, e-government, e-commerce, semuanya berhubungan dengan digitalisasi. Buat kita yang kurang literasi digital tidak akan mungkin bisa bersaing di dunia global dan internasional nanti. Di tahun 2035, sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo, kita akan memasuki Indonesia emas, di mana generasi saat ini yang berusia 20-an tahun, mereka adalah generasi emas Indonesia, di mana mereka harus sangat aware, mereka harus dinaikkan kapasitasnya, bertaraf internasional untuk bersaing nanti di dunia internasional, compete memasuki era generasi Indonesia emas, di mana Indonesia akan menduduki peringkat ekonomi keempat terbesar di dunia. So that we have to be ready. Baik, terima kasih calon gubernur nomor urut 4. Mohon tenang. Mohon tenang Bapak Ibu sekalian, mohon tenang. Kita menjaga jalannya debat ini tertib. Baik. Saya kembali mengambil subtema. Saya mendapatkan bola C. Untuk urutan pertanyaan B. C dan B. Baik, kondisi masih dalam tersegel. Bersiap untuk calon gubernur nomor urut 1. Saya akan bacakan sekali ya. Industri pertambangan nikel di Maluku Utara memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Meskipun industri ini berkembang, data Maluku Utara dalam angka tahun 2024 menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja lokal masih terbatas. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan Anda memastikan sektor industri pertambangan dapat memperluas penyerapan tenaga kerja lokal? Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya. Baik, terima kasih. Sebuah pertanyaan yang benar-benar sangat tepat sesuai dengan kondisi daerah kita di Maluku Utara. Kita mengetahui bahwa kekayaan alam dari sektor yang berkaitan dengan pertambangan sangat luar biasa. Tapi sayang kontribusi terhadap apa yang diberikan kepada masyarakat belum sampai pada fase di mana menguntungkan rakyat Maluku Utara. Dan oleh karena itu,
Dan oleh karena itu, saya dalam setiap saat meminta kepada pemangku kepentingan dan juga kepala investor yang punya kuasa di bidang pertambangan agar supaya benar-benar memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan CSR, bagaimana mutu pendidikan yang harus menjadi tanggung jawab dari pihak di bidang pertambangan. Dan oleh karena itu, apabila kalau saya dengan Asrul, insya Allah nanti kalau terpilih untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Maluku Utara, kami benar-benar memperhatikan sektor pertambangan ini, karena ini memberikan kontribusi yang terbesar bagi daerah kami. Dan oleh karena itu, perolehan yang dapat dari sektor pertambangan harus benar-benar memberikan penguatan terhadap peningkatan sumber daya manusia, peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan penyerapan tenaga kerja. Dan untuk penyerapan tenaga kerja, saya berharap bahwa yang akan datang, orang-orang Maluku Utara tidak hanya berada pada lini menjadi pekerja kasar di bidang pertambangan, tapi mereka juga harus dididik untuk mendapat tempat yang terhormat, untuk menjadi orang-orang yang juga berkepentingan untuk mendistribusikan di kepentingan pertambangannya. Saya kira itu. Baik, terima kasih calon gubernur nomor urut 1. Baik, terima kasih kepada 4 calon gubernur yang sudah menjawab pertanyaan dari panelis. Kami jeda, nanti kami kembali dengan mekanisme yang sama. Kami berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Kami kembali sesaat lagi. Nanti pilkada kira-kira kita pilih nomor berapa ya? Kita cari tahu dulu saja. Nggak tahu nih. Sekarang tuh mau dekat pilkada nih. Berita kiri kanan. Katanya ada yang sabotasi. Terus ada juga yang sogok-sogok orang punya pilihan. Banyak sekali. Yuka. Biasa saja. Nggak terpercaya kita. Kita kasih tunjuk pengane. Ini, toh, ini. Itu lagi. Terus ini apa? Itu lagi. Ini lagi. Banyak sekali tuh. Ini seram sekali. Ingat macam kayak orang bodoh saja. Jangan gampang percaya dan berita terjelas itu. Itu hoax. Nggak dengar nih. Pilkada ini tuh momen paling penting untuk masa depan. Jadi stop hoax. Anak muda membangun bangsa. Stop hoax. Pilkada penting demi masa depan. Kakak, muka bikin apa kayak banyak masalah sekali begitu? Iya nih, tapi motor tuh ada tunggakan. 3 bulan belum bayar. Oh, itu saja aku. Kita kira mi apa tahu tuh. Memangnya Nana bisa bantu bayar? Kita tidak bisa bantu bayar. Tapi apa? Tapi kita bisa bantu kasih muda. Nggak butuh doa itu? Iya, butuh sekali. Mana ambil ini doi itu? Mana pilih nomor ini? Astaga, ini karena sogok kita ini. Ini semua dekat pilkada karena sogok-sogok kita. Kita juga punya pilihan sendiri. Anak muda membangun bangsa. Pilkada penting demi masa depan.
menyaksikan debat publik pertama calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara 2024. Silakan beri aplaus untuk keempat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur 2024. Baik, pada sesi kali ini pendalaman visi dan misi khusus untuk para calon wakil gubernur. Metode yang sama akan digunakan untuk segmen ini. Kami moderator akan mewakili panelis mengambil bola pertanyaan untuk diajukan ke calon wakil gubernur dari 2 fishbowl yang sudah disediakan. Dan di segmen ini calon wakil gubernur nomor urut 3 akan mendapat giliran menjawab pertama. Dilanjut dengan calon wakil gubernur nomor urut 4, 1, dan 2 sesuai dengan arah jarum jam. Kami ingatkan segmen ini khusus untuk calon wakil gubernur. Baik, kita akan segera mengacak undian untuk calon wakil gubernur nomor urut 3. Saya akan memilih subtema yang ada di fishbowl ini. Kita akan lihat yang mendapatkan huruf C. Baik, untuk poin pertanyaan saya mendapatkan huruf C. Oke, pertanyaan subtema C dengan urutan pertanyaan C. Ini dia pertanyaannya. Pada calon wakil gubernur nomor urut 3. Kita lihat, masih tersegel. Oke. Pertanyaannya hanya akan saya bacakan satu kali. Data pada Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional menunjukkan fluktuasi harga pangan di Provinsi Maluku Utara tahun 2024. Penyebab dari fluktuasi harga tersebut adalah panjang rantai pasok, infrastruktur belum memadai, ketergantungan impor, dan kurangnya koordinasi antar stakeholder. Akibatnya terjadi kelangkaan pangan dan ketidakstabilan harga. Bagaimana kebijakan Anda dalam mengatasi permasalahan tata niaga untuk menjamin ketersediaan dan kestabilan harga pangan? Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Problem dasar sesungguhnya dalam menjaga stabilitas pangan itu sesungguhnya adalah tidak ada selama pemerintahan ini berdiri sejak diundangkan dalam undang-undang provinsi, tidak ada kerja kolaboratif dalam ketahanan pangan kita. Pertama. Yang kedua, sejak provinsi ini terbentuk, lahir 8 provinsi, kabupaten kota, kemudian lahir jadi 10 kabupaten kota. Problem di antara kita dalam sektor pertanian itu adalah, pertama, tidak ada akses yang koneksi ketika dibangun oleh zaman Pak Haji Taib Armain, kemudian ke Abdul Ghani Kasuba, koneksi di wilayah itu sudah begitu kuat, tapi untuk mengatur seluruh pangan yang masuk pada wilayah-wilayah pasar itu tidak diberdayakan dengan menggunakan koperasi, kemudian usaha-usaha di desa, di BUMDes, kita tidak berdayakan kekuatan ini. Salah satu yang paling tepat untuk digunakan adalah memfungsikan seluruh peran-peran BUMDes di seluruh desa yang dapat anggaran dari APBN. Kemudian kedua, kita fungsikan peran-peran koperasi di seluruh wilayah-wilayah pangan yang ada di Maluku Utara. Yang ketiga, kita menempatkan tenaga-tenaga pendamping ini di sektor pertanian untuk lekat dengan petani. Selama ini konsep itu tidak pernah berjalan. Petani melakukan kerja-kerja sendiri. Dia sudah yang tanam, dia sudah yang panen, dia sudah yang jual. Hanya di sektor ini transmigrasi saja. Di luar itu petani kita bekerja sendiri. Sehingga yang terakhir, tidak terjadi koordinasi dalam pengaturan tanam dan panen. Tidak ada jarak tanam, tidak ada jarak panen. Orang tanam tomat bersamaan masuk pasar di Ternate banjir. Orang tanam kacang panjang bersamaan masuk pasar banjir. Tidak ada koordinasi dalam soal jarak tanam dan jarak panen. Itu yang penting saya kira. Baik, terima kasih calon wakil gubernur nomor urut 4. Saya akan bergeser nomor urut 3. Saya akan bergeser untuk pertanyaan calon wakil gubernur nomor urut 4. Saya akan ambil subtemanya. Saya mendapatkan huruf E. Baik, untuk poin pertanyaan saya mendapatkan huruf A. Oke, E dan A. Oke, karena untuk subtema E dan A sudah digunakan pada segmen berikutnya, segmen sebelumnya, saya akan kembali mengundi untuk subtema untuk pertanyaan calon wakil gubernur nomor urut 4.
Saya mendapatkan huruf D. Untuk poin pertanyaan, saya akan kembali mengacak. Saya mendapatkan huruf C. D dan C. D. Ini dia pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 4. Kita lihat terlebih dahulu, amplopnya masih tersegel, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan akan saya bacakan satu kali saja. Maluku Utara daerah majemuk bahasa dan suku bangsa. Ada 32 bahasa daerah dengan budaya beragam. Tetapi dalam kemajemukan tersebut ada dua ironi. Pertama, sejumlah bahasa daerah tergerus dan terancam punah. Kedua, kearifan lokal yang masih relevan untuk menjawab problem sosial masa kini makin ditinggalkan oleh masyarakat. Bagaimana konsep dan langkah konkret Anda untuk menyelamatkan bahasa daerah dan budaya lokal dari ancaman kepunahan? Anda memiliki waktu 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih semuanya yang kami hormati semua yang hadir. Pertama, kita sadar betul soal budaya kita ragam sekali, luar biasa. Karena itu, pertama harus melakukan kebijakan memihak, pemerintah harus hadir secara baik. Pertama, menyelamatkan budaya, bahasa yang begitu punah. Pertama harus didorong maksimal untuk masuk di ruang pendidikan kita secara maksimal. Pendidikan harus hadir secara maksimal untuk memberikan pemahaman yang baik, proses pembelajaran yang baik terhadap bahasa-bahasa yang dianggap akan punah dengan baik. Dari sistem pendidikan dengan baik, maka akan terus terpelihara dengan baik soal bahasa, bahkan bukan cuma bahasa, tapi soal budaya-budaya kita yang dianggap akan punah. Saya kira kekayaan budaya kita luar biasa, dan karena itu kewajiban pemerintah untuk merawat, melestarikan dengan baik, dengan pertama berpihak secara baik soal anggaran, lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga adat terus diberikan ruang yang maksimal mungkin, sehingga ikut berpartisipasi secara aktif untuk melihara bahasa atau budaya-budaya kita nanti dianggap akan hilang. Saya kira menjadi sejarah baik buat kita semua kalau kita mampu melestarikan seluruh budaya sebagai leluhur kita, terutama soal bahasa, apalagi komunikasi bahasa, kira luar biasa bahasa di Maluku Utara khususnya. Karena itu kebijakan anggaran, kebijakan berpihak pada pemerintah memberikan ruang kepada lembaga-lembaga sosial dengan baik, maka saya kira akan tumbuh dengan baik, terutama di sistem pendidikan kita. Saya kira sekarang sudah ada misalnya muatan lokal yang diberikan pembelajaran kepada ini, tapi belum maksimal. Harus dimaksimalkan dengan proses anggaran yang pas, guru yang bagus, guru dengan profil untuk bisa mampu mengembangkan bahasa dengan baik. Oke, mohon maaf, waktu. Sekarang saya mohon tenang Bapak Ibu sekalian, mohon tenang sekali lagi, terima kasih atas bantuannya. Sekarang kami akan mengundi untuk pertanyaan calon wakil gubernur nomor urut 1. Saya ambil dari fishbowl di subtema. Saya mendapatkan huruf F. Untuk poin pertanyaan, saya mendapatkan huruf A. Oke, huruf F dan A. Ya, huruf F dan A masih tersegel, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya untuk calon wakil gubernur nomor urut 1. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Provinsi Maluku Utara 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Nilai IPM 69,56 di tahun 2021, 70,26 tahun 2022, dan 70,98 tahun 2023. Tetapi akreditasi satuan pendidikan SMA untuk kategori A 19,20%, B 40,63%, C 33,04%, dan belum terakreditasi 7,13%. Akreditasi untuk SMK berkualifikasi A 4%, B 47,33%, dan C 40,67%, dan belum terakreditasi 8%. Ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM tidak berbanding lurus dengan kualitas pengelolaan satuan pendidikan. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan strategis Anda mengatasi ketimpangan kualitas pengelolaan satuan pendidikan dengan peningkatan IPM? Waktu Anda 2 menit, dimulai saat Anda berbicara.
Terima kasih. IPM kita ini salah satu korelasinya adalah di sektor pendidikan. Oleh karena itu maka sektor pendidikan harus mendapat perhatian penting. Perintah undang-undang alokasi pendidikan kita itu 20%. Ini harus serius dilakukan oleh pemerintah yang terpilih. Oleh karena itu maka lembaga pendidikan harus diberikan porsi yang jelas. Sehingga akreditasi itu memenuhi ketentuan perundang-undangan yang dipersyaratkan. Beberapa persyaratan akreditasi itu untuk mencapai IPM kita, untuk mendorong sumber daya manusia kita itu adalah selain infrastruktur pendidikan, maka sumber daya pendidikan itu menjadi penting. Oleh karena itu khas Maluku Utara konsen benar terhadap peningkatan sumber daya manusia untuk mendorong peningkatan indeks pembangunan manusianya. Yang kedua, selain infrastruktur sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur pendidikan ini menjadi penting. Meskipun dalam beberapa data kita tidak berkorelasi secara signifikan antara sebuah bangunan pendidikan yang megah dengan tingkat peningkatan indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu, maka penting sekali infrastruktur pendidikan untuk menunjang proses peningkatan indeks prestasi manusia kita. Oleh karena itu maka kita khas Maluku Utara mendorong peningkatan sumber daya manusia dengan program beasiswa kepada guru-guru dan dosen. Sehingga mereka memiliki kekuatan dan kompetensi untuk bisa melakukan mendorong peningkatan sumber daya manusia kita. Yang selanjutnya adalah beasiswa terhadap tenaga pendidik guru kita. Ini penting sekali dijaga agar mereka bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih calon wakil gubernur nomor urut 1. Mohon tenang Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan di sesi ini. Masih ada satu pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2. Saya ambil subtemanya. Saya kembali mendapatkan F. Baik, poin pertanyaan. Saya mendapatkan huruf C. Oke. F dan C. Pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2. Amplopnya juga masih tersegel. Pertanyaannya saya bacakan satu kali. Maluku Utara menghadapi tantangan serius terkait penurunan prevalensi stunting. Berdasarkan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting Provinsi Maluku Utara semester 1 tahun 2024, angka prevalensi stunting sebesar 23,7%. Angka ini berada di bawah target penurunan stunting nasional sebesar 14% di tahun 2024. Bagaimana strategi dan kebijakan Anda menurunkan angka prevalensi stunting di Maluku Utara? Waktu Anda 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kebijakan strategis yang kami ambil dari pasangan nomor 2 AM Sah bila terjadi pemimpin di negeri ini. Yang pertama adalah berkoordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten kota sebagai pemilik rakyat yang secara administrasi. Untuk memastikan wilayah-wilayah mana yang masih menunjukkan angka tertinggi dalam stunting. Sehingga kita melakukan mapping bahwa apa yang nanti kita lakukan untuk mencegah adanya peningkatan stunting. Yang kedua, kita memberikan anggaran yang cukup sehingga mampu mendorong bagaimana untuk asupan gizi yang cukup kepada mulai dari ibu hamil sampai kepada anak-anak umur 2 tahun. Yang ketiga, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh stakeholder, terutama kepada masyarakat yang ada di desa-desa yang rentan terkena stunting, agar supaya memiliki pendidikan yang cukup, ilmu yang cukup untuk mencegah stunting di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara. Kami kira cukup, terima kasih. Anda masih memiliki waktu, Bapak cukup. Mau dimanfaatkan? Cukup. Baik, terima kasih. Beri aplaus pada 4 calon wakil gubernur yang sudah menjawab pertanyaan dari panelis. Selepas jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami.
Kakak, muka bikin apa kayak banyak masalah sekali begitu. Iya nih, tapi motor tuh ada tunggakan. 3 bulan belum bayar. Oh, itu saja, Kung. Kita kira mie apa tahu tuh. Memangnya Nana bisa bantu bayar? Kita tidak bisa bantu bayar. Tapi apa? Tapi kita bisa bantu kasih muda. Nggak butuh dong itu? Iya, butuh. Butuh sekali. Mana ambil ini do itu? Mana pilih nomor ini? Astaga, ini karena sogok kita ini. Ini semua dekat pilkada karena sogok-sogok kita. Kita juga punya pilihan sendiri. Anak muda membangun bangsa. Pilkada penting demi masa depan. Ada kembali di debat publik pertama calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara tahun 2024. Pada sesi kali ini, pertanyaan panelis yang terpilih bisa dijawab oleh pasangan calon, baik calon gubernur maupun wakil gubernur. Keduanya bisa saling melengkapi jika masih ada waktu yang tersisa. Ya, untuk sesi pertanyaan panelis di segmen ini, satu pertanyaan yang terpilih akan diperuntukkan untuk semua pasangan calon. Artinya, satu pertanyaan berlaku untuk semua pasangan calon. Dan sesuai dengan urutan menjawab per segmen, pasangan calon nomor urut 4 akan menjawab pertama di segmen ini dan dilanjutkan pasangan berikutnya searah jarum jam. Paham ya? Dimengerti? Baik, saya akan mengundi pertanyaan apa yang diperuntukkan untuk keempat pasang calon ini. Jadi pertanyaannya di sesi ini hanya ada satu pertanyaan. Huruf C. Baik, untuk poin pertanyaannya. Huruf C. Huruf C kembali. C dan C. Kombinasi C dan C. Saya lihat apakah ada. Ya, oke. Oh, ini A, mohon maaf. Jadi C dan C tadi sudah digunakan pada sesi sebelumnya, maka kami akan mengundi kembali untuk mendapatkan satu pertanyaan yang akan diajukan kepada pada paslon. Ini ada huruf D. Baik, saya akan mengambil secara acak poin pertanyaan dengan huruf A. D dan A. Masih ada D dan A. Kita lihat Bapak Ibu, pertanyaannya, amplopnya masih tersegel. Jadi pertanyaan ini berlaku untuk seluruh paslon. Keduanya boleh menjawab untuk saling melengkapi. Kita mulai dari paslon nomor urut 4. Pemberdayaan komunitas adat dapat mendukung pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun pelestarian dan pengintegrasian nilai-nilai tradisional menghadapi ancaman masifnya industri ekstraktif. Bagaimana strategi Anda untuk menguatkan peran komunitas adat dan masyarakat lokal di tengah ancaman industri ekstraktif di Maluku Utara? Dipersilakan, waktu Anda 2 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Mohon tenang. Maluku Kiaraham, Maluku Utara memiliki 4 kesultanan yang sangat luar biasa dan jaya pada masanya Kesultanan Tidore, Ternate, Celolo, dan Bacan. Begitu kaya dengan budayanya, tetapi kemudian kita bisa melihat dengan berjalannya waktu, nilai-nilai budaya dan warisan budaya itu mulai tergerus sehingga mulai tidak tersosialisasikan atau diketahui atau dilanjutkan dengan baik oleh generasi muda. Untuk itu kita harus melestarikannya dengan cara melestarikan kembali mulai dari merenovasi kemarin sarana prasarana dari Kedaton, melakukan subsidi pengelolaan
4 kedaton, melakukan festival budaya tahunan, bulanan, mengangkat kembali cerita-cerita, histori, sejarah, kebesaran 4 kesultanan pada masanya. Tetapi untuk itu diperlukan anggaran. Anggaran ada 2, bisa berharap hibah dari APBD, which is pasti akan dilakukan, tapi akan apabila lebih menarik lagi apabila kesultanan bisa mandiri secara anggaran. Bagaimana caranya? Kami akan mendorong sertifikasi dan pemberdayaan tanah adat di Kementerian ATR BPN. Jika tanah-tanah adat yang dimiliki oleh 4 kesultanan Maluku Utara ini bisa diberdayakan, bisa menghasilkan nilai ekonomi, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan seluruh perangkat kesultanan di Maluku Utara, sehingga seluruh perangkat kesultanan di Maluku Utara bisa hidup dengan sejahtera, bermartabat, dan jika ada anggaran apapun bisa dilakukan, melestarikan semua kekayaan sejarah, semua kekayaan budaya yang ada di 4 kesultanan Maluku Utara, sehingga bukan hanya Maluku Utara yang tahu, nasional dan internasional untuk datang melihat begitu kayanya budaya kesultanan. Baik, mohon maaf, waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 1. Mohon tenang Bapak Ibu sekalian, kita jaga agar kondusif. Silakan paslon nomor urut 1 menjawab. Waktu Anda 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Jadi kalau berbicara tentang bagaimana menguatkan kembali kekuatan-kekuatan adat istiadat, kemudian kearifan lokal yang selama ini sudah mulai terdegradasi, saya kira barangkali ini tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak mudah seperti yang kita bilang pada hari ini, karena kita mendapat tantangan yang sangat luar biasa. Di sektor pariwisata saya adalah mantan kadis pariwisata kurang lebih 4 tahun, dan saya paham betul tentang bagaimana liku-liku pengembangan pariwisata. Mendapat tantangan yang sangat luar biasa. Pengembangan pariwisata berkorelasi dengan apa yang disebut dengan adat istiadat. Karena itulah jualan kita untuk bagaimana menarik para ini dari luar mau datang ke negeri kita. Tapi sayang ada beberapa kearifan lokal yang kemudian berhadapan dengan kekuatan industri yang mengancam kita punya adat istiadat. Saya dalam posisi sebagai sultan merasakan betul bagaimana perlakuan yang dilakukan kepada kami. Ada ketidakadilan, dan oleh karena itu saya selalu bersuara di mana-mana. Tidak boleh menganggap adat sebagai kompetitor. Tapi kalau adat diperlakukan, ditempatkan pada tempat yang semestinya, maka adat punya kontribusi terbesar untuk bagaimana melakukan ketahanan nasional. Dan Indonesia menjadi Indonesia yang berwarna, Indonesia yang bisa sejuk dan bisa dilihat oleh banyak orang dan dijadikan contoh bagaimana untuk membangun sebuah peradaban yang terbaik. Dan oleh karena itu, jika saya dengan Asrul terpilih, insya Allah kekuatan-kekuatan itu akan kami maksimalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Sekarang kami tenang. Mohon tenang Bapak Ibu, kita jaga sama-sama jalannya debat ini agar kondusif. Terima kasih. Sekarang kami persilakan pasangan calon nomor urut 2. Anda memiliki waktu 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Untuk masalah adat istiadat, tentunya kita tahu bersama bahwa di Maluku Utara ini ada 4 kesultanan, Sultan Ternate, Sultan Tidore, Sultan Bacan, dan Jelolo. Untuk itu tentunya untuk melestarikan adat kita ini, kita harus memberikan perhatian khusus. Harus ada intervensi dari pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, bukan hanya anggaran dari pemerintah kabupaten kota saya di tempat adat itu berada. Kita tahu bersama bahwa salah satu sumber ekonomi kita, kalau kita perhatikan adat kita dengan baik, ini menjadi salah satu sumber pariwisata yang baik di Provinsi Maluku Utara ini. Saya sepakat dengan nomor urut 1, kita sama-sama harus membangun dan menumbuhkan adat di Provinsi Maluku Utara ini. Karena negeri ini dibentuk dari adat. Untuk itu juga kita harus memberikan perhatian khusus masalah wilayah dan juga dari sisi sumber daya alam yang lainnya.
ini harus dibahas bersama dengan pemerintah pusat tentunya, karena setelah Indonesia merdeka, seluruh kesultanan ini bergabung dengan Republik Indonesia. Tetapi pada saat ini kita harus duduk bersama dengan seluruh kesultanan di Provinsi Maluku Utara dengan pemerintah pusat untuk memberikan hak-hak daripada keraton-keraton atau kesultanan di Provinsi Maluku Utara ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Baik, seluruhnya sesuai aturan. Karena Republik ini belum memiliki undang-undang tentang perlindungan masyarakat adat. Maka kita kembali kepada Permendagri 52 tahun 2014 untuk menjalankan melindungi pedoman tentang pelaksanaan adat yang ada di Provinsi Maluku Utara. Terima kasih. Baik, terima kasih pasangan nomor urut 2. Silakan paslon nomor urut 3, langsung saja. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kalau berbicara masalah pengembangan hak-hak kesultanan, tadi kalau kita dengar masih dalam bentuk wacana dan konsepsi bagaimana mengembangkan dan memelihara berbagai potensi-potensi adat yang ada di Maluku, kira saya punya pengalaman real selama 22 periode sebagai bupati di salah satu kesultanan, yaitu Kabupaten Halmahera Selatan di Bacan ya. Saya menjadikannya sebagai mitra strategis, memberdayakan seluruh peran-peran sosial budaya, peran-peran bahkan peran-peran ekonomi, peran-peran ketahanan dan keamanan, stabilitas, ikut bersama-sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Setiap tahunnya kami menganggarkan kurang lebih 1 miliar untuk kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kegiatan-kegiatan Kesultanan Bacan. Saya melihat di Maluku Utara ini kita punya 4 kesultanan. Saya sudah memulai di Bacan waktu itu dengan mengusulkan harus ada DOB Kota Bacan sebagai bentuk apresiasi dan pelestarian adat Kesultanan Bacan, yang kemudian bisa saja selanjutnya dengan Jailolo. Ya, Kota Jailolo, Kota Bacan, Kota Tidore, Kota Ternate. Itu gagasan yang saat ini ada untuk kemudian kesultanan ini terlembagakan secara khusus dan bermitra dengan seluruh stakeholder untuk memerankan berbagai peran-peran penting dalam menangkal berbagai kondisi-kondisi yang terjadi stabilitas. Dan itu kami perankan, ya seperti Kompani Raya di Bacan, yaitu adalah polisi-polisi tentara-tentara kesultanan yang berperan langsung sama-sama dengan Satpol PP untuk kepentingan pengamanan di Halmahera Selatan. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 3. Boleh kita beri aplaus untuk semua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku Utara tahun 2024. Baik, kami jeda, tenang, kami jeda, nanti kami kembali dengan sesi yang mungkin paling Anda tunggu-tunggu. Karena setiap paslon akan bertanya, menanggapi, dan adu argumentasi. Kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di debat publik pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku Utara. Pada segmen ini kita akan menyaksikan pasangan calon saling melempar pertanyaan dan juga saling menanggapi. Bapak Ibu mohon tenang, saya boleh minta bantuannya Bapak Ibu. Kita sudah mulai dalam sesi tanya jawab. Boleh minta bantuannya Bapak Ibu untuk sekali lagi sama-sama menjaga ketertiban dan kondusif. Baik, terima kasih. Ya, kami juga ingin mengingatkan ya, bagi para pasangan calon, pertanyaan yang dilontarkan hendaknya tetap sesuai dengan tema pada hari ini. Apabila terdapat singkatan, akronim maupun terminologi asing, Bapak Ibu sekalian harus menjelaskannya terlebih dahulu. Dan masing-masing pasangan calon memiliki waktu 1 menit untuk bertanya, lalu 1 menit untuk menjawab, kemudian ditanggapi dan direspon kembali masing-masing pasangan calon selama 1 menit. Sesuai dengan kesepakatan di technical meeting,
Urutan bertanya berlaku searah jarum jam. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1. Nantinya bertanya pada pasangan calon nomor urut 2. Silakan berdiri pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Baik. Waktu Anda 1 menit bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk sahabat saya Pak Ali Omus dan Pak Sahril. Pertanyaan yang ringan-ringan saja, yang enteng-enteng saja, yang tidak terlalu berat, ya, supaya masyarakat semua tahu dan mudah diimplementasikan kalau pertanyaan saya ini. Saya kira barangkali akan sesuai pengalaman dari Pak Ali Omus menjadi kepala daerah, tentu bersentuhan dengan sektor-sektor di bidang pemerintahan, salah satunya termasuk sektor pariwisata. Kira-kira strategi apa di dalam pengembangan pariwisata sehingga pariwisata di Maluku Utara ini benar-benar bisa menjadi sesuatu yang berarti dan bisa mendatangkan, membantu perekonomian untuk rakyat kecil. Saya kira itu satu pertanyaan dari saya untuk Pak Leong dengan saudara saya Sahril. Terima kasih. Baik. Silahkan langsung saja paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kita tahu bersama bahwa Maluku Utara ini merupakan salah satu daerah yang sumber pariwisatanya yang luar biasa cantik sekali. Untuk itu, apabila MSA terpilih memimpin Maluku Utara, tentunya kami memberikan salah satu perhatian khusus terhadap pariwisata di Provinsi Maluku Utara. Untuk berbicara tentang pariwisata, tentunya kita harus membangun akses menuju kepada pariwisata tersebut. Yang berikutnya juga kita harus membangun fasilitas pariwisata. Yang berikutnya kita juga harus melakukan promosi di seluruh Indonesia bahkan internasional untuk bisa memasarkan pariwisata kita. Juga yang paling terpenting adalah dengan adanya pariwisata itu, masyarakat lokal lingkar daripada pariwisata itu harus menjadi bagian daripada sumber ekonomi di situ. Ini efek daripada pariwisata sangat penting sekali. Lanjut. Cukup. Ingin ditambahkan? Cukup? Baik, silakan paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Ali Omus. Alhamdulillah pertanyaan dari saya dapat dijawab dengan baik dan saya ingin menyampaikan satu pengalaman berharga saya menyangkut dengan sektor pariwisata ini ketika saya diberikan kesempatan untuk berkunjung ke Pulau Hawaii dan saya melihat bagaimana sektor pariwisata benar-benar diperhatikan dan perhatian mereka terhadap masyarakat adat di sana itu sangat kuat sekali dan oleh karena itu saya kira barangkali yang jauh lebih penting adalah bagaimana memberikan penguatan kepada masyarakat adat yang ini merupakan punya kekhasan yang sangat luar biasa sehingga kami memakai tagline khas artinya bahwa negeri ini punya kekhasan di mana-mana dan oleh karena itu ini penting untuk dielaborasi dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Itu saja baik, masukan. silakan paslon nomor urut 2 kembali merespon tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Cukup? Tidak ingin menggunakan waktunya? Cukup. Baik, terima kasih. Kalau begitu. Kami mohon kesediaan paslon nomor urut 1 kembali duduk. Paslon nomor urut 2 tetap berdiri dan kami mohon juga kesediaan paslon nomor urut 3 berdiri. Karena gilirannya saat ini adalah paslon nomor urut 2 yang bertanya pada paslon nomor urut 3. Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaan. Waktu Anda 1 menit. Baik, terima kasih. Saya ingin menanyakan kepada pasangan nomor urut 3. Halmahera Selatan merupakan wilayah yang sangat luas di Provinsi Maluku Utara. Untuk itu memerlukan pemekaran atau daerah otonomi baru karena rentang kendalinya sangat jauh antara pulau dan pulau yang lainnya. Untuk itu saya ingin menanyakan kepada saudara bahwa pada saat Anda memimpin Halmahera Selatan, kenapa Anda tidak setuju OBI untuk dimekarkan? Terima kasih. Itu saja. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Oke, cukup. Paslon nomor urut 3 Anda bisa menjawab dengan waktu 1 menit. Terima kasih. Saya paling setuju OBI dimekarkan. Bahkan waktu itu hampir ya, jadi tapi dibatalkan ada beberapa kondisi nasional.
Saya sudah mengusulkan pemekaran daerah Obi, ya, kemudian Gane Barat, Halmahera Selatan pindah ke Gane Barat, dan juga Makian Kayoa. Jadi saya juga menjadi sangat ya berkeinginan untuk daerah Halmahera Selatan yang begitu luas harus dimekarkan beberapa daerah otonom baru. Ya, demikian saya kira yang kemudian saat ini sedang kita tetap perjuangkan walaupun dalam kondisi moratorium, saatnya akan jadi gubernur dan perjuangan itu akan tetap saya perjuangkan karena itu bagian yang sangat menjadi kebutuhan daerah yang paling luas di Maluku Utara itu Kabupaten Halmahera Selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya habis. Paslon nomor urut 2 silakan kembali menanggapi. Waktu Anda 1 menit. Baik, terima kasih. Tapi setelah kami berkeliling dari wilayah Halmahera Selatan, fakta yang sebenarnya tidak seperti itu. Pada saat itu DPRD Halmahera Selatan telah menyetujui pemekaran wilayah di Obi dan juga daerah lain, tetapi respon daripada pemerintah saat itu tidak seperti yang disampaikan pada saat ini. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa pada saat itu belum ada moratorium pemekaran wilayah. Sula Taliabu mekar, Halmahera Utara Morotai mekar. Kenapa Obi nasibnya tergantung-gantung sampai dengan saat ini? Gane Barat pun nasibnya tergantung-gantung sampai dengan saat ini. Bacan harusnya menjadi kota. Kabupaten Halmahera Selatan harus berpindah ke Gane Barat karena dan juga Obi harus menjadi salah satu wilayah otonomi baru. Untuk itu, jika Anda terpilih, harapan kami semuanya Anda berkomitmen dengan pemekaran daerah itu. Ini karena penting sekali. Ini tanggapan kami. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Paslon nomor urut 3 silakan menanggapi kembali dengan durasi 1 menit. Ini khawatir misleading informasi, ya. Salah informasi ini. Jadi ada 2 kabupaten yang sudah waktu itu masuk di dalam rencana pemekaran yaitu Wasilei dan Obi. Sekali lagi Kabupaten Halmahera Selatan bersungguh-sungguh mengusulkan saya pada titik akhir ketika sidang paripurna untuk keputusan terakhir karena ada masalah yang kemudian dibatalkan atau tidak jadi paripurna itu untuk pengesahan Obi dan Wasilei, ya kalau saya tidak salah. Oleh karena ini, menurut saya ini adalah misinformasi, ya. Dan ini bagi kami perlu meluruskan. Kota Bacan, Gane Barat dan Obi adalah prioritas dan sekali lagi menjadi bagian yang kami sangat inginkan suatu saat moratorium ini dibuka dan kemudian kita bisa memperjuangkan kembali daerah otonom baru di Kabupaten Halmahera Selatan. Demikian. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 3. Kami mohon pasangan calon nomor urut 2 untuk duduk kembali. Kami sekarang memohon pasangan calon nomor urut 4 untuk tetap berdiri. Nomor 3 untuk tetap berdiri. Pasangan calon nomor urut 3 dan nomor urut 4, silahkan pasangan calon nomor urut 3 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Di Morotai itu ada KEK, ya, kawasan ekonomi khusus. Salah satu yang menjadi idola adalah pariwisata. Dan saat ini KEK itu sendiri mungkin akan dievaluasi dan bahkan mungkin dibatalkan dalam beban fiskal, kemudian ketidakmampuan fiskal daerah yang terbebani oleh hutang, ya, yang pen kalau saya tidak salah. Dia harus mengembalikan setiap tahunnya 36 miliar, dengan pendapatan hasilnya hanya 20 sekian miliar, tidak cukup dan menjadikan kemampuan ya fiskal daerah Morotai menjadi sesuatu yang sangat berat. Apa solusi kira-kira dengan kondisi yang seperti ini untuk mengatasi pertama KEK bisa berkelanjutan dan yang kedua bagaimana mengatasi utang Morotai yang begitu berat terhadap pen yang sangat terbebani. Baik, silakan paslon nomor urut 4 menjawab. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, yang saya sangat hormati Bapak Muhammad Kasubah. Pertama dibedakan dulu antara PEN dan KEN. KEN itu adalah kebijakan dari pemerintah pusat diberikan kepada pihak swasta. Jadi tanggung jawab untuk mengembangkan KEN itu ada di pihak swasta. Dalam hal ini Jababeka kalau saya tidak salah. Untuk PEN adalah pinjaman
untuk percepatan ekonomi pada saat masa COVID kemarin, dan Kabupaten Pulau Morai mendapatkan pinjaman tanpa bunga dan untuk pembangunan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat pada masa itu, sehingga dua hal itu berbeda. Yang kedua, bagaimana Ken bisa berlanjut atau tidak tergantung pihak swasta yang mengelolanya. Dan PEN sudah secara nilai ekonomi itu yang terbaik pada masa itu, pinjaman tanpa bunga pada saat ekonomi sedang jatuh dan butuh percepatan ekonomi tanpa bunga. Baik. Baik, silakan paslon nomor urut 3 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, jadi mungkin yang jadi masalah adalah kemampuan fiskal daerah untuk membayar ya utang PEN, dan itu terasa sekali beratnya, sehingga mungkin sekali lagi kondisi Morotai kalau menurut saya saat ini sangat prihatin dalam konteks untuk survive ya, dalam langsungkan berbagai program-program strategis yang justru menjadi penting ya, dan prioritas nasional bahkan. Ya, saya pernah ke Morotai naik pesawat dari Ternate ke Morotai. Saat ini ke Morotai sudah tidak ada lagi pesawat, semuanya naik kapal, dan destinasi berbagai objek wisata yang sangat banyak di Morotai, termasuk Tanjung Amerika dan sebagainya, sepi dan tidak ada lagi yang difungsikan. Ya, ini sangat sekali dalam konteks. Baik, waktu Anda habis. Silakan paslon nomor urut 4 merespon kembali tanggapan dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan pasangan calon nomor urut 4. Luar biasa sekali pertanyaannya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan, Bapak tahu dari mana secara detail APBD dari Pulau Morotai dan membebankan berapa persen, karena saya pun tidak tahu. Dan yang kedua adalah secara nilai ekonomi pembangunan PEN itu seingat saya itu untuk melakukan pembangunan di tahun 2021-2022, dan jika dibandingkan dengan inflasi apa yang dipinjamkan dengan PEN kalau nggak salah sekitar 200 miliar, jika dihitung dengan inflasi nilai ekonomi pada saat itu apa yang bisa dibangun di tahun 2021 dan 2022 itu nilainya jika dibangun nanti 2025 atau 2030 mungkin nilainya sudah 2 kali lipat. Jadi secara nilai ekonomis saya merasa bahwa worth it antara apa yang dipinjamkan dengan apa yang dibangun berbanding dengan inflasi dan dicicil sesuai dengan kemampuan daerah. Kalau nggak salah 10 tahun itu masih masuk secara nilai ekonomi. Dan mengenai kenapa sepi mungkin bisa ditanyakan kepada PJ Bupati sekarang kenapa sepi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, silakan pasangan calon nomor urut 3 untuk dapat duduk. Untuk paslon nomor urut 4 kami harap tetap berdiri. Sekarang giliran paslon nomor urut 4 bertanya pada paslon nomor urut 1. Kami mohon paslon nomor urut 1 berdiri. Silakan paslon nomor urut 4 melontarkan pertanyaan, durasi Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Yang saya sangat muliakan Sultan Tidore, Bapak Husain Altingsyah. Yang saya ingin tanyakan adalah seperti kita ketahui semua selalu membahas tentang daya saing UMKM dan Provinsi Maluku Utara sudah melakukan berbagai banyak hal, salah satunya untuk meningkatkan daya saing seperti pelatihan, peralatan, packaging, pemasaran, pemodalan, sentral UMKM, digitalisasi, e-commerce, diversifikasi produk, tetapi kenyataan di lapangan adalah belum bisa untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM. Pertanyaan saya, apa terobosan Bapak jika Bapak terpilih menjadi Gubernur Maluku Utara untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan UMKM di luar program-program tadi yang sudah saya sebutkan? Terima kasih. Masih ada waktu, Ibu, mau dimanfaatkan? Tidak selesai. Cukup, oke, silakan. Silakan paslon nomor urut 1, Anda punya waktu 1 menit untuk menjawab. Ya, terima kasih Ibu Shirley atas pertanyaannya. Jadi saya kira barangkali ada kesungguhan dan keseriusan dari pemerintah yang nanti akan terpilih. Kalau saya dengan Asrul terpilih, kami akan melakukan sesuatu yang mungkin yang lain dan berbeda dengan yang sudah-sudah. Tentu kita berkaca pada kabupaten kota yang selama ini mengusung tentang UMKM, tetapi hasilnya tidak berbanding lurus dengan apa yang kita harapkan. Dan
Saya tidak mau berbicara tentang atau memberikan contoh pada kabupaten kota tertentu. Kita secara telanjang dan gamblang bisa melihat mana program yang kemudian diusung, dibilang ini dan semuanya. Seperti kalau kita melihat itu, kita rasakan seperti janji-janji surga. Kita lupa, tapi ketika menaruh kaki seperti kita berada di api neraka, dan ini saya tidak mau itu terjadi. Mohon maaf, waktunya habis. Silakan untuk menanggapi kembali paslon nomor urut 4, waktu Anda 1 menit. Mohon izin mohon izin Sultan, seperti yang saya lihat dari visi misinya menyelamatkan Maluku Utara, dalam arti ini saya merasa bahwa menyelamatkan UMKM adalah bagian darinya. Tentu saya merasakan seharusnya sudah ada strategi yang sangat konkret bagaimana menyelamatkan UMKM Maluku Utara. Jika saya boleh share, setelah saya mempelajari dan mengenal aspirasi dari semua UMKM yang ada di Maluku Utara, salah satunya adalah market. Market Maluku Utara domestik ini sudah sangat jenuh. Untuk itu dibutuhkan market baru. Dibutuhkan seorang gubernur Maluku Utara yang bisa melobi ke pusat bagaimana event-event nasional yang ada di pusat didatangkan di sini bukan hanya dari kementerian tapi dari olahraga, PON atau pekan olahraga pelajar atau dari kegiatan keagamaan, MTQ, STQ, Pasparawi, Pasparani. Dan MICE Internasional, jika banyak event yang datang di Maluku Utara, tentunya semua pulang harus membawa oleh-oleh. Dengan sendirinya UMKM akan memiliki market yang sangat luas dan insya Allah UMKM Maluku Utara akan sejahtera. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Paslon nomor urut 1 kembali, silakan menanggapi dengan waktu 1 menit. Baik, terima kasih. Saya kira barangkali kita tidak hidup di atas awan-awan, sekedar utopia belaka. Kita hidup di hal yang realistis dan nyata. Dan oleh karena itu, khas Maluku Utara akan mengimplementasikan semua yang Ibu bilang. Semua yang Ibu bilang akan kami bikin. Dan kami tidak berada di ruang hampa. Kami tidak berada di ruang hampa. Saya khawatir apa yang Ibu tanyakan, Ibu tidak kuasa dan tidak kuat untuk membuatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktunya, Bapak? Ya, jadi UMKM harus unggul itu ya tentu kita harus memiliki produk yang unggul. Nah, maka setiap produk harus ada memiliki standarisasi. UMKM kita produknya harus standarisasi. Kemudian dia harus tidak buta dengan digitalisasi untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Terima kasih. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 4 yang sudah saling bertanya dan juga saling menanggapi. Kami persilakan kembali untuk duduk. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, kita beri aplaus sebesar-besarnya pada calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku Utara tahun 2024. Dan di 5 sesi sudah kita lalui bersama, penyampaian visi misi dan program kerja serta penajaman visi misi melalui pertanyaan dari tim perumus dan panelis, juga saling menanggapi pendapat satu sama lain. Nah, kami masih memiliki 1 sesi lagi Bapak Ibu sekalian dan hadirin semua. Di sesi berikutnya setiap paslon akan menyampaikan pernyataan tertutup. Kami kembali sesaat lagi. Ayo datang ke TPS terdekat, ajak keluarga, teman, dan tetangga untuk memilih bersama. Jadikan Hari Pilkada sebagai momen berkontribusi bagi daerah kita. Untuk Maluku Utara yang lebih baik. Sampai jumpa di TPS 27 November 2024. Kira-kira di mana pencari informasi yang akurat tentang paslon-paslon yang ada di Maluku Utara ini? Kayak dia profil, visi misi, kayak begitu di mana kan? Sekarang tuh so gampang. Tinggal ngana buka di Google situ website, klik infopemilu.kpu.go.id. Nah, di situ ngana klik DP tahapan. Di situ pilih pasangan calon.
gubernur, kemudian jangan lupa pilih DP wilayah Provinsi Maluku Utara. Sudah ngaklik, sudah selesai di situ. Aman, semua ada di informasi. Gampang saja itu. Tumben Ngana pintar sekali. Anak muda membangun bangsa. Pilkada penting demi masa depan. Kakak, muka bicara kayak banyak masalah sekali begitu. Iya nih, tapi motor tuh ada tunggakan. 3 bulan belum bayar. Oh, itu saja aku. Kita kira mi apa tahu tuh. Memangnya Ngana bisa bantu bayar? Kita tidak bisa bantu bayar. Tapi apa? Tapi kita bisa bantu kasih muda. Nggak butuh doa itu? Iya, butuh sekali. Mana ambil ini doi itu? Mana pilih nomor ini? Astaga, ini Ngana sogok kita ini. Ini semua dekat pilkada Ngana sogok kita. Kita juga punya pilihan sendiri. Anak muda membangun bangsa. Pilkada penting demi masa depan. Ada kembali di debat publik pertama di sesi yang paling dinanti sekaligus sesi terakhir pada debat kali ini. Pada sesi ini kita akan mendengarkan pernyataan terakhir atau pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara tahun 2024. Nah, di kesempatan pertama kami akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Haji Hussein Altingsyah dan Bapak Asrul Rashid Ihsan untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Salam untuk semua rakyat Maluku Utara tercinta dari kami khas. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua, mari sama-sama ketorang bersatu padu, bahu-membahu berusaha untuk menyelamatkan Maluku Utara yang sudah 25 tahun perjalanannya masih seperti berada di tempat. Dan oleh karena itu, butuh tangan-tangan Bapak Ibu semua, kita bersatu padu, menyatukan hati ketorang untuk menguatkan Maluku Utara, sehingga Maluku Utara bisa menjadi yang terbaik di hari depan. Dan anak cucu kita bangga menjadi orang Maluku Utara. Dan oleh karena itu, inilah kesempatan yang paling berharga bagi kita semua untuk meneguhkan hati, memilih calon yang benar-benar tepat untuk membawa Maluku Utara berlayar dalam pelayaran yang benar-benar menuju pada arah yang kita dambakan bersama. Dan oleh karena itu, khas Maluku Utara adalah solusinya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah kesempatan dan momentum yang paling berharga untuk kita semua. Jangan sia-siakan momentum ini. Laitupa tomalolinga, kero-kero tomaro joronga, lupa ifa la tosoninga, cumtero jou malamo. Bapak Ibu sekalian, semuanya harus bersatu padu. Jangan lupa nomor urut 1. Nomor urut 1. Nomor urut 1. Juara khas. 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 Alhamdulillah, merdeka. Baik, masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih pasangan nomor urut 1. Sekarang saya mau dengar yel-yel dan semangat dari pendukung pasangan nomor urut 1.
Baik. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Kepada Bapak Aliong Mus ST dan Bapak Syahril Tahir, dipersilakan. Waktu Anda 2 menit. Hadirin yang kami banggakan, di tengah dinamika pembangunan dan kompetisi global saat ini, kami percaya bahwa fondasi kekuatan daerah terletak pada keunikan sosial dan budaya yang kita miliki. Tema penguatan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan sosial budaya adalah panggilan untuk kembali pada kekayaan lokal yang menjadi identitas dan karakter yang kuat guna membawa daerah ini maju dalam perkembangan zaman. Jika MSAH diberi amanah untuk memimpin daerah ini, kami berkomitmen menjadikan pengembangan sosial budaya sebagai salah satu pilar utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi. Bertekad menguatkan ekonomi daerah melalui program-program yang memberdayakan kearifan lokal, menggali potensi budaya, serta mengembangkan sektor-sektor kreatif yang berbasis budaya seperti pariwisata, seni, dan kerajinan daerah. Kami ingin daerah ini tumbuh tidak hanya sebagai pusat ekonomi, tetapi juga sebagai inspirasi bagi daerah lain dalam menjaga dan mengembangkan identitas sosial budaya. Kami ingin memastikan setiap lapisan masyarakat mendapatkan peluang yang berkembang dalam ekosistem ekonomi yang terbuka, yang tidak melupakan akar budaya meloku kieraha. Kami percaya bahwa dengan semangat kebersamaan kita membawa daerah ini menjadi lebih berdaya saing dan lebih sejahtera, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai luhur yang kita banggakan. Jangan lupa tanggal 27 November 2024, coblos nomor 2 AMSAH, solusi Maluku Utara maju, Indonesia emas. Oke gas, Gubernur Aliong Sahril. Oke gas, Gubernur Aliong Sahril. Oke gas, Gubernur Aliong Sahril. Oke gas. Oke gas. Baik, waktu Terima Anda kasih. habis. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Silakan tim pendukung paslon nomor urut 2, saya beri kesempatan untuk yel-yel Anda. Baik, terima kasih. Sekarang kami mohon kesediaannya pasangan nomor urut 3 untuk menyampaikan pernyataan penutup pada debat siang hari ini. Waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Alhamdulillah. Pada akhir dari debat ini kami ingin menyampaikan di sini bahwa pasangan calon MK Bisa, Muhammad Kasuba dan Basri Salama, memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam konteks pengembangan kemajuan ekonomi, kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan kepedulian. Kami MK Bisa memiliki pengalaman dan sudah kami lakukan di Kabupaten Halmahera Selatan. Bila bertanya ke seluruh penduduk yang ada di Maluku Utara di desa manapun, apakah ada warga yang bekerja di Halmahera Selatan? Semuanya mengacukan tangan bahwa kami bekerja di Halmahera Selatan. Itu adalah indikator bahwa Halmahera Selatan adalah kabupaten yang maju, menyiapkan seluruh lapangan pekerjaan. Halmahera Selatan menjadi tumpuan hidup seluruh Indonesia bahkan, apalagi Provinsi Maluku Utara. Kami ingin pasangan MK Bisa melanjutkan dan lebih memperluas kontribusi pelayanan dan pembangunan, tidak hanya di suatu kabupaten, tapi kita ingin memberikan kepastian pembangunan kepada seluruh wilayah dan masyarakat Provinsi Maluku Utara. No one left behind. Tidak ada satu pun yang akan kami tinggalkan. Dari Tanjung Sopi sampai Lif Matola, semuanya harus mendapatkan pemerataan, keadilan, dan kebersamaan yang adil.
Inilah menjadi cita-cita dan semua kita berharap. Dan kami ingin pastikan bahwa pasangan MK bisa tahu persis masalah Maluku Utara dan tahu persis memberikan solusi untuk itu. Oleh karena itu, Oke, mohon maaf waktunya sudah habis. Sekarang saya minta giliran pendukung paslon nomor urut 3 memberikan dukungan, semangat dan juga yel-yelnya. Baik, terima kasih untuk para pendukung paslon nomor urut 3. Selanjutnya silakan pasangan calon nomor urut 4 sampaikan closing statement Anda. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Hari ini, tanggal 12 November, tepat sebulan yang lalu, kapal Bella 72 mohon tenang, meledak Bapak Ibu dan sekalian. terbakar, merenggut nyawa mendiang suami saya tercinta Beni Laos, bersama dengan pejuang demokrasi lainnya. Tragedi yang memilukan itu yang dimana saya tidak bisa menolak kehendaknya, pada akhirnya mengantarkan saya pada jalan hidup saya. Takdir saya, jalan Tuhan sehingga saya sekarang berdiri di depan Anda, menjadi calon gubernur wanita pertama di Maluku Utara. Tepat pada hari itu adalah hari jadi Provinsi Maluku Utara yang ke-25. Suatu hari nanti, kelak tragedi itu akan dikenang oleh sejarah sebagai tonggak kebangkitan Maluku Utara. Bangkit, maju, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Ketika berkeliling berkampanye di Pulau Obi, Mangoli, Mandioli, di Kepulauan, saya melihat terlalu banyak ketimpangan sosial ibu-ibu yang ada di daerah kepulauan, di mana kadang mereka harus mengeluarkan biaya 8-17 juta hanya untuk ke rumah sakit. Dimanapun kalian berada, masyarakat Maluku Utara, kalian berhak untuk hidup aman, nyaman. Baik, waktu Anda habis, paslon nomor 4. Terima kasih. Baik, mohon tenang. Saya beri kesempatan untuk tim pendukung pasangan calon nomor urut 4 untuk berikan yel-yelnya. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk masing-masing pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku Utara 2024. Baik, tenang, mohon tenang Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, hadirin tamu undangan, saya mohon tenang terlebih dahulu. Kita beri apresiasi untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini. Setuju? Karena semua calon gubernur dan calon wakil gubernur yang hadir di depan kita, ini pasti ingin memberikan yang terbaik untuk Maluku Utara. Setuju? Oke, kita kasih apresiasi sekali lagi untuk kita semua pada siang hari ini. Baik, berakhir sudah debat publik pertama calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara hari ini. Semoga ide, gagasan, dan inovasi para pasangan calon yang ada di atas panggung debat ini dapat menjadi solusi pengembangan dan pemerataan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat Provinsi Maluku Utara. Jangan lupa 27 November datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda untuk 5 tahun mendatang. Oke, untuk itu saya memohon kesediaan Bapak, Ibu, calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku Utara untuk berada di depan. Bapak Ibu sekalian, kita akan bergandengan
bersama sebagai simbolis bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang damai, aman, dan juga tertib. Dan tentunya demi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Provinsi Maluku Utara. Buat Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan menyaksikan langsung melalui layar televisi, kami ucapkan juga terima kasih, apresiasi sebesar-besarnya kepada KPU, panelis, dan beberapa pihak lain yang sudah mendukung jalannya debat publik pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2024. Kita kasih tepuk tangan kembali untuk para calon pemimpin terbaik di Provinsi Maluku Utara. Oke. Kami mohon para calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk saling bergandengan. Ini menandakan bahwa harapan pemilu kepala daerah yang akan berlangsung 27 November mendatang di Provinsi Maluku Utara akan berjalan damai, tertib, dan juga aman. Tentu itu menjadi harapan kita semua. Seperti Ketua KPU tadi bilang, boleh adu isi kepala, tapi jangan adu bentuk kepala. Sekali lagi, apresiasi setinggi-tingginya untuk para calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Maluku Utara. Kami mohon kesediaan Ketua KPU dan jajaran serta para panelis juga untuk bergabung bersama kami di atas panggung, menyalakan semangat kebersamaan, menyalakan semangat damai, menyalakan semangat tertib juga aman demi terselenggaranya pemilu di 27 November. Jangan lupa untuk memberikan suara Anda TPS di tanggal 27 November 2024 mendatang. Karena satu suara saja bisa menentukan bagaimana arah perjalanan provinsi ini 5 tahun ke depan. Kami persilakan sekali lagi Ketua KPU dan jajaran serta para panelis untuk bergabung di atas panggung bersama calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Provinsi Maluku Utara. Oke, dengan demikian berakhir sudah debat publik pertama calon gubernur dan calon Andrianto. Dan saya Widya Aprilia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya. Peternak sapi di Boyolali dan Pasuruan protes adanya pembatasan kuota susu lokal. Kementerian Pertanian pun turun tangan dengan mempertemukan peternak, pengepul, dan industri pengolahan susu. Business Talk, ribut pembatasan susu sapi lokal. Selasa 12 November pukul 10 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh This is my way. Cobain deh. Polisi gelar olah TKP selidiki penyebab dan unsur kelalaian rem truk blong pemicu kecelakaan beruntun 17 kendaraan di Tol Cipularang. Sambil terisak, Menkom Diki